Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 4, muatan pelajaran IPS. Kita akan belajar tentang kerjasama negara-negara anggota ASEAN pada era globalisasi. Sebelumnya, mari kita pelajari terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang mendasari kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Seperti kita ketahui bahwa setiap negara memiliki keberagaman sumber daya alam yang berbeda. Beberapa negara memiliki sumber daya alam yang sama, sehingga yang dihasilkan pun sama. Seperti negara Indonesia, Thailand, dan Laos, yang sumber daya utamanya adalah padi. Namun berbeda halnya dengan di Brunei yang menghasilkan minyak bumi atau sumber daya alam yang utama adalah minyak bumi. Nah, keberagaman-keberagaman ini yang mendorong atau mendasari kerjasama antar wilayah negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah berada dalam wilayah yang sama. Karena berada dalam wilayah yang sama, maka hal inilah yang mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antar negara. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana kita ketahui, Singapura merupakan salah satu negara maju. Namun, Singapura memiliki sumber daya alam yang terbatas karena luas wilayahnya yang sempit. Sehingga hal ini mendorong untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga. Kerjasama apa saja yang dilakukan di wilayah negara-negara ASEAN? Yang pertama, yaitu kerjasama dalam bidang sosial. Yang kedua, kerjasama dalam bidang budaya, kerjasama dalam bidang politik, kerjasama mengatasi peredaran obat terlarang, dan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial, diantaranya penanggulangan bencana, misalnya penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN, dan meningkatkan perlindungan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang kedua, yaitu kerjasama di bidang budaya, diantaranya meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai IPTEK, melakukan pertukaran pelajar, mengadakan SEA Games, bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata, adanya pertukaran program acara televisi, dan mengadakan festival film, lagu, dan seni di wilayah ASEAN. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang politik. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama mengatasi peredaran obat terlarang. Yang pertama, menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi masalah narkotika dan cara memberantas peredarannya di wilayah ASEAN. Selanjutnya, melaksanakan pedoman mengenai bahaya narkotika yang telah ditetapkan oleh International Conference of Drugs on Drug Abuse and Illicit Trafficking, di mana negara-negara anggota ASEAN telah berpartisipasi secara aktif. Merancang, melaksanakan, dan memonitor serta mengevaluasi semua program penanggulangan masalah narkotika di ASEAN.
Mendorong partisipasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan meningkatkan upaya ke arah tercapainya ratifikasi, aksesi, dan pelaksanaan semua ketentuan PBB yang berkaitan dengan bahaya narkotika. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, Biotrop atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Kemudian Reksam, yaitu Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Penang, Malaysia. Kemudian Relsi atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Serca atau Lembaga Penelitian dan Pengajian Pertanian di Los Banos, Filipina. Kemudian pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat untuk masyarakat ASEAN, terutama dalam bidang iptek. Nah, apa saja tujuan kerjasama negara-negara ASEAN? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional yang dilakukan dengan jalan saling menghormati keadilan serta tertib hukum di dalam hubungan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB. Selanjutnya, peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu-membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Saling bantu-membantu baik itu dalam bidang sarana latihan dan juga penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, administrasi, dan juga teknik. Membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota, serta memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya. Berikutnya adalah manfaat kerjasama dari negara-negara ASEAN. Yang pertama, memperbesar peluang lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara, memperluas pasar hasil produksi, memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN, serta terciptanya kawasan yang damai, bebas, netral dari pengaruh negara luar. Sekian materi untuk hari ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.